Let's go langsung aja, selamat datang kembali di Mipo nih ya kan, dimana bersama dengan gua KB dan ada Volva yang kecapean push rank sama live streaming di Mino TV. Apa kabar Volva? Baik, udah Ya, mulai. sudah mulai dan karena episode kemarin itu kita tidak menghibur ya karena pembahasannya agak tegang ya. Jadi kali ini kita akan menghibur kalian beneran ya. Jadi kalau kalian tidak terhibur, sabar aja ya. Cari Ya, celahnya. Cari celahnya. Tonton aja terus tonton pokoknya. sampai terus. Sampai terus-terusnya. Nah, kali ini gue sama Volva sebenarnya pengen ngebahas soal taunting. Idi. Pas banget nih. Hah? Drama taunting. Taunting, bukan drama sih. Sebenarnya emang Oh. drama ya kemarin. Kayaknya nggak drama sih. Oh, enggak drama ya. Enggak. Kelam yang MOBA soalnya. Oh, apakah semua yang masuk lambe MOBA itu drama? Antum abis masuk lambe MOBA juga kan? Roster bukan. baru. Anjir. Pura-pura tidur lagi kan. Itu Eh, nggak sengaja, bro. Itu kan niatnya mau ngorek-ngorek orang ya. Kenapa jadi saya ikutan masuk? tapi kekorek Oh, beneran. bukan saya disensor. Allah. Tapi Kita, kenapa? saya harus baik, bro. Enggak, kenapa ya Wolf ya? Kalau misalkan ada Kolius masuk lambe, antara ada gua sama ada lu sih. Kenapa gitu? Atau udah kita berdua gitu? Apa? Kenapa sih? Apa? Apa banget ya? Tapi oke, taunting. Taunting ini mungkin beberapa orang baru kenal sekarang, padahal taunting ini atau selebrasi ini mungkin banyak juga yang mispersepsi ini menurut gue, soalnya dari pandangan gue Wolf ya, yang namanya Nah. taunting itu adalah sebuah selebrasi atau sebuah hal yang lu lakukan untuk mengekspresikan bahwa lu sedang senang karena lu memenangkan sesuatu. Gua potong dulu, salah lo. Hmm? Menurut gua taunting dan selebrasi itu dua hal yang berbeda, ngentot. Emang kenapa? Taunting belum tentu selebrasi, selebrasi bisa jadi taunting. Taunting belum tentu selebrasi, selebrasi Ah. itu belum tentu selebrasi udah pasti taunting. Enggak, selebrasi bisa jadi taunting. Bisa jadi taunting. Oh, bisa jadi sama belum tentu. Oh, gue nangkep maksud lo. Taunting misalkan masih di dalam in-game belum tentu selebrasi karena bisa kalah. Atau gimana? Taunting kalau misalkan dalam in-game atau dalam sebuah pertandingan, Ah. taunting nih, taunting, set. Ah. Lo belum tentu bisa selebrasi karena lo bisa aja kalah di game itu atau di pertandingan Karena itu. kalau selebrasi kan dia menselebrasikan sesuatu, ada yang diselebrasi. Entar dulu deh, gua takut salah. Gua Google dulu, selebrasi itu apa artinya? Ini ya, selebrasi dari ilmu komunikasi, Komunikasi, ya kan? Ilkom, ya. ya kan, dia ngambil dari misalnya ketika menonton sepak bola, hal yang saya tunggu adalah selebrasi. Selain tanda lahirnya gol, selebrasi juga merupakan ungkapan isi hati pesepak bola. Itu contoh ya, Isi hati. contoh ya kan. Hmm. Nah, tapi kan kalau taunting kan bukan dia melakukan selebrasi karena dia habis ngekill kan. Hmm. Bukan dia ya, taunting itu bisa jadi selebrasi waktu dia melakukan kill, ya kan? Iya, contoh kalau di Tapi kan sebelum game. nge-kill kan dia juga bisa taunting. Benar nggak sih? Bisa, oke. Nah, makanya dari otak gua adalah taunting itu. Taunting itu belum tentu selebrasi, tapi selebrasi bisa jadi taunting. Bisa jadi taunting. Oke. Nah, Berarti karena tadi kan gini, contohnya kayak gol lu- kan? itu contohnya kalau kayak lu menselebrasikan bahwa lu masuk ke Emmy Awards gitu kan. Oke. Ya lu menang Emmy Awards, lu selebrasi kayak gimana, atau misalnya kayak waktu itu yang terkenal adalah atlet bulu tangkis, selebrasinya dia buka baju Oh, yang ototnya suspek itu ya? ototnya, ya Oh kan? iya. Makanya dia nggak taunting, tapi dia buka baju untuk melakukan selebrasi, ya nggak sih? Selebrasi Ah. benar. Kayak gitu. Atau pemain UFC, dia sebelum bertanding harus taunting satu sama lain kan? Mm. Tapi kan belum tentu itu selebrasi. Pas selebrasi dia angkat tangan pas menang, ya kan? Entah dia mau gini, setes. Smackdown kita bisa lihat lah, banyak lah selebrasinya. Tauntingnya juga Oh, banyak. gini-gini ya kan, Smackdown Eh. gini. Heeh. Jadi kalau kesimpulannya Volva, taunting itu bukan selebrasi, tapi kalau selebrasi bisa jadi taunting. Bisa Kalau jadi misalkan taunting. selebrasi yang bisa jadi taunting juga yang gimana, Dut? Misalnya nih, misalnya ya kan, Hmm.
lu ngeliat lawan lu malamnya mabok-mabokan gitu kan, begini-begini ya kan. Oh. Nah, ya kan. Ah. Habis itu pas final, lu ngalahin lawan lu gini-gini di kamera. Itu kan selebrasi yang jadi taunting, bener gak? Benar, iya. Bener, Oke, bener iya, dong. benar. Kayak Bener dong. bro, kotor bro, Ya kan? ini bersih nih Bro, bro. bro, kata bro, ya gak? Ya, itu yang terjadi di divisi Point Blank Esports. Atau yang waktu dulu di Dota pernah juga nggak sih yang waktu IGC ya gua kalau nggak salah ya. Gimana? Siapa yang diwawancara ya? Siapa yang diwawancara? Dreamocel kah? Lupa gua. Pokoknya yang dikatain apa, pokoknya gampang atau apalah gitu bahasa kah ini. Nah, ya itu juga Interview. ada. Itu kan bukan selebrasi, kalau itu kan menyatakan, cuma sifatnya taunting. Ada juga yang Menyatakan meng-state ya. pendapat. Iya, menyatakan pendapat. Apa? Gigi easy apa gitu kan, kalau nggak salah gitu. Pokoknya ngomong easy kan. Nah itu pokoknya intinya tuh kayak dia ditanya, diwawancara, terus ungkapannya dia adalah bersifat taunting. Sifatnya ya. Sifatnya taunting. Oh, begini. Kalau misalkan pas Udil ngomong di atas langit ada Onyx itu apa? Itu statement. Statement yang taunting bukan menurut lo? Atau selebrasi? Itu statement yang arogan. Oh, beda lagi nih. Menarik. Kalau yang tauntingnya itu gua pengen semua kaki mid laner, pala mid laner ada di bawah kaki gua. Itu statement yang taunting. Itu statement yang taunting. Tapi kalau gua lihat ya Dut ya, itu kayak ungkapan ketika dia ada bener-bener lagi di atas segalanya nggak sih, kayak hyperbola mungkin masuk ya kan, tapi Ya hyperbola itu pasti masuk hyperbola juga dong. ya kan. Tapi kayak pengungkapan di atas langit dan itu bukan selebrasi atau taunting menurut lo? Itu bukan selebrasi, itu hanya ungkapan dia. Karena apa? Karena selama dia main di semua turnamen, dia rajanya. Berarti seru juga ya kalau misalkan Lemon diwawancara abis menang turnamen misalkan, ditanya, kan kita tahu kan Lemon kan terkenal dengan biasa aja kalau ngomong kan. Lemon, gimana kamu abis ngebantai tim ini 4-0 di best of 7 misalkan? Biasa aja. Itu taunting atau selebrasi menurut lo? Biasa Ya, aja. Itu kapan? Itu kayak statement. Biasa aja. Oh ya, emang mungkin dia biasa aja, seneng tapi biasa aja gitu. Atau gimana? Iya, tapi nggak, ya mungkin ya biasa aja. Gua menang, senang. Sebenarnya biasa aja gitu loh. Kayak misalnya nih, lu tanya gua, Volva, gimana rasanya nge-cash MPL? Misalnya nanti di MPL season 7 misal ya. Ya, misal. Ya biasa Amin, aja, gua misal. nggak biasa aja. Gua juga akan bilang biasa aja. Kenapa? Ya karena itu adalah job gua gitu. Emang gua jadi caster, ya kan? Oke, berarti bisa ada yang berupa state, bisa ada yang berupa ekspresi, bisa ada yang berupa selebrasi, atau mungkin selebrasi yang nggak sengaja taunting. Dan kalau menurut lu, Vov, ini mungkin pertanyaan gue dulu. Sengaja dan tidak sengaja ya. Sengaja dan tidak sengaja. Oh, oke, iya benar. Taunting atau selebrasi nih. Woi, menang. Terus kayak dikiranya taunting, padahal bisa disengaja atau tidak disengaja. Iya. Oke. Tapi kalau yang begini-begini udah pasti sengaja dah. Iya. Atau yang begini-begini. Nah, Ya kan? Itu kan mungkin ada yang disengaja. Tapi kan kalau itu yang terkenal adalah yang PH kan. Benar banget. Nah, itu yang mau gue tanya, Volv. Kalau menurut lu di PH di luar sana dengan scene esports yang lebih besar, entah di Rusia kah, entah di mungkin Europe kah, Amerika kah, taunting kan kayak udah hal biasa nggak sih menurut lu? Loh, kita ngomongin gini aja deh. Untuk nggak usah kita ngomongin esports. Bola. Lu lomba panjat pinang aja pasti ada tauntingnya. Panjat pinang. Loh, bener nggak? Iya, oke, panjat pinang. Panjat pinang RT/RW lo emang lu nggak ada tauntingnya? Ada anjing, gua pernah dulu panjat pinang. Ada tauntingnya juga, Cok. Dari hal kecil bahkan ya berarti taunting itu. Loh, yang berhubungan dengan kompetisi pasti ada tauntingnya. Kita kompetisi olahraga ya kita ngomongnya. Misalnya kayak tarik tambang, emang lu nggak mau ngetaunting musuh lu? Kayak kecil, paling itu udah sifatnya taunting gitu. Gini. Siapa sih yang nggak tahu simbol ini? Meremehkan. Iya kan? Iya. Sifatnya apa? Taunting nggak? Taunting Untuk apa sih. dia ngomong gini? Atau Karena kayak untuk ngapain?
Atau kayak kapan ya? Gue pernah waktu itu isengin temen gue di bukan turnamen sih hitungannya. Apa sih namanya kalau misalkan di sekolah-sekolah tuh yang udah akhir-akhir semester porak ya, pekan olahraga gitu kan. Pekan olahraga, gua main volley kalau nggak salah. Hah? Temen gue jago banget volley, ada di kelas gua kebetulan. Pensi Dia kali pensi. Ada pensi pensi. atau festivalnya sekolah. Iya, ya? iya ya kayak gitulah. Tapi kan ini olahraganya nih. Nah pas olahraganya tuh sama temen gue yang jago banget ini yang volley ini, dia bilang ke musuhnya, "Weh, gila selamat ya juara 2." Kayak gitu di final. Itu sifatnya taunting, Cok. Berat ya, kayak gitu ya berarti ya. Tapi Bisa ngejatuhin mental Tapi lawan. kalau itu gua nggak berani bilang 100% itu taunting ya. Mm-mm, Karena ya itu pasti sifatnya ledekan kan. mm-mm. Dan bisa jadi malah kita aja yang juara 2 gitu loh. Iya, itu kan bisa jadi bumerang gitu loh. Makanya lu bilang di awal bahwa belum tentu yang namanya taunting itu adalah selebrasi. Betul. Oke. Tapi selebrasi bisa jadi taunting, bisa jadi ya. Mm-mm. Karena ada juga selebrasi yang nggak bersifat taunting, kayak misalnya dia angkat tangan. Emang dia nge-taunting siapa? Nge-taunting kalau keteknya bersih? Enggak kan? Ya enggak kan? Deodoran yang di offense Iya. deodoran. Ternyata begini tiba-tiba ada orang makin dia Rexona kan? Atau kayak apa ya? Sekarang kan udah nggak boleh buka baju tuh kalau selebrasi di bola, gol katanya udah kena kartu kuning tuh kalau buka baju. Gua kalau ada yang mana-mana ya kan. Zaman dulu gila, siapa yang nggak buka baju? Weh, lari terus buka baju, Buka baju. puter-puterin bajunya. Makanya. Emang itu nge-taunting? Enggak kan? Lu mau nge-taunting apa? Badan gua lebih bagus daripada badan lo? Enggak kan? Enggak mungkin kan? Pemain bola six pack semua anjing. Iya juga ya. Iya ya, dulu tuh kayak pemain bola buka baju. Dongki juara MPL season 4 M1 buka baju selebrasi dengan emang ciri khasnya dia ketika dia Live namanya live stream bener. Dongki yang kami kenal nggak pakai baju, beneran buka baju dia ternyata. Apakah itu menghina semua orang gendut? Tidak. Menghina semua orang kurus? Tidak. Tidak juga. Menghina yang tidak juara M1? Tidak juga. Tidak juga. Selebrasi. Selebrasi tidak bersifat taunting. Mm-mm. Tapi yang bersifat taunting juga ada. Contohnya gimana? Contohnya yang Onyx PH, ya bukan Onyx PH, apa yang PH itu, yang begini, Cekek-cekekan. terus yang PB yang begini, Heeh. ya kan? Dendi yang waktu di International Fan Match dia ngehook siapa Papi kalau nggak salah, dia kan gini-gini kan di depan layarnya si Papi itu. Itu kan selebrasi bersifat taunting kan? Heeh. Tapi itu rame-ramean aja. Kalau itu bukan taunting, tapi kayak rame-ramean acara aja. Kalau yang Rame-ramean bener-bener acara. taunting kan banyak, ya kan? Oke, menarik sih. Tapi kalau misalkan untuk sekarang nih, menurut lo Indonesia perlu nggak sih Apa taunting Ya perlu-perlu aja, di sini e-sportnya? Emang lu mau kayak gitu-gitu aja? Lu bayangin ya, semua orang datar gitu kayak tidak ada taunting, menang ya udah salaman, pulang, baik. Nggak seru. Soalnya yang gue lihat itu ya, ketika Alter Ego melakukan taunting, Alter Ego joget, Terus? cekek-cekek, yang katanya udah janjian kan. Tapi banyak, bukan banyak sih yang gue lihat. Ada beberapa pihak yang mungkin kayak tidak menerima hal tersebut, lalu menyerang balik Alter Ego. Urusannya apa? Yang gue lihat di kolom komentar. Ya enggak, masalahnya kalau buat apa Alter Ego-nya diserang? Mungkin karena kejadian yang katanya di final apa tutup kamera lah atau apa itu, yang gue sampai sekarang nggak ngerti. Yang joget siapa? Yang joget itu Udil Murpi paling sering. Yang tutup kamera? Kayaknya bukan Udil Murpi sih. Terus? Maksudnya? Apa hubungannya? Komentar dengan yang Udil Murpi joget-joget selebrasi sama tadi ke alter egonya gitu ya. Ya hubungannya apa? Kan bukan mereka yang tutup kamera. Oke. Terus kalau misalnya alter egonya tutup kamera, emang lu tahu dia bakal di penalti Muntun atau enggak? Ya kan lu nggak tahu dalamnya kayak gimana. Diomelin gak dia sama Muntun? Ditegur Itu kan salah enggak satu gitu kan? iya, itu kan salah satu bahan produksinya. Atau- Sekarang netizen, orang-orang pengen bilang, alah dulu aja lu nangis, dulu lu kalah MPL,
langsung tutup kamera. Sekarang joget-joget lah, terus salahnya apa? Selama kita nggak tahu salahnya di mana, buat apa kita marah? Loh, kalau ternyata emang boleh tutup kamera, salah siapa tim-tim yang kalah nggak tutup kamera? Iya juga ya. Iya juga kalau misalkan tidak ada peraturan tertulis bahwa kalau misalkan kalah tidak boleh menutup kamera. Misalkan kayak gitu kan. Tapi tidak ada di sana. Berarti boleh dong kayak gitu kan. Contohnya. Lagian juga yang sering gua lihat ya, ini MPL kalau misalnya yang menang, tim menang itu pasti lebih ke arah tim yang menang gitu loh, untuk nunjukin bahwa dia yang main. Ya kan udah gitu doang gitu. As simple as that. Bener nggak sih? Iya sih. Atau gue yang salah? Tapi yang gue lihat kayaknya selama ini taunting terbaik tuh masih di Doyok bukan Altrigo sih. Apa tuh? Taunting. Oh, itu bukan taunting. Dia kan lagi ke temennya di Iya, belakang kamera. Bukan taunting sih, dia begini ke Navari, ke coachnya sendiri. Maksudnya ya itu kan emang internal lah, bercandain internal. Terus kena ban karena disiarkan di beberapa televisi nasional. Betul. Nah itu kesalahannya Doyok lah ya, pure nggak tahu, mungkin kelepasan ya kan. Nah tapi gue pengen nanya sama lu, Be. Lu kan orang paling inget sejarahnya MPL dari season 1 sampai season sekarang ya. Nah, pernah nggak sih ada yang taunting ke RRQ dari season 1? Taunting ke RRQ, Marsha paling. Itu juga dibalas sama Lemon. Marsha maksudnya kayak gimana tuh? Marsha pas season 2 masuk EVOS ngomong apa gue ke Lemon pokoknya lupa. Lemon tuh balas kalau nggak salah bacot botak atau apa botak lah pokoknya. Itu jadi kayak lucu malah lebih tepatnya karena ya mereka berdua saling mengenal gitu loh. Nah itu kan apakah itu bisa disebut taunting? Itu taunting harusnya kan? Iya harusnya taunting. Nah nggak ada tuh fans-fans yang ribut. Oke, mungkin bisa dibilang season 2 kan nggak sebanyak season sekarang bang. Ya nggak sih? Oke, season 3 sayangnya Onyx nggak ketemu tuh sama Evo sama RRQ. Tengil banget kan Onyx waktu itu di lower bracket. Iya benar. Yang apa di depan mata ada Louvre aja kayak begini terus diginiin gitu kan tiba-tiba. Iya. Dia ke Louvre aja tengil, ke semua tim tengil. Di semua turnamen Onyx nggak pernah ketemu RRQ ataupun EVOS ya, apalagi pas di MPL kan tuh dua-duanya. Season 3 ya pas lagi kuat-kuatnya. Season 3. Tapi iya sih, gue jadi langsung mikir nih. Emang belum ada sih kayaknya. Ya iya. Dan makanya kalau misalnya alter ego. Iya Sabtu ini kan alter ego ketemu RRQ tuh. Taunting juga kira-kira. Terus taunting, terus RRQ-nya kalah. Gimana tuh kira-kira ya? Iya gimana ya? Feel so good bro. Iya gak sih? Tapi kepo, sumpah kepo ya. Ini kan ya kita ngomongin masalah ini kan di pertengahan antara minggu yang pertama dan minggu yang kedua MPLI. Dan bener kayak dugaan kita tadi kayak kalau misalkan alter ego yang menang. Karena ini best of 3 ya. Ini best of 3 single elim lagi kan. Nggak ada tuh lower bracket. RRQ yang menang mungkin ya alter ego nggak bakal taunting lah. Karena kan biasanya winning moment itu kamera lebih ke arah yang menang dong. Harusnya. Tapi kalau misalkan alter ego yang menang out of nowhere, ya kan? Walaupun tadi historinya kita ngomong masalah di MPL season 6 playoff, oke, RRQ menang. Tapi kan balik lagi, ini MPLI, beda lagi. Moodnya beda, tandingnya beda, patch-nya juga beda, ya kan? Gua nggak tahu nanti hasilnya gimana. Pokoknya semoga lancar, ya kan? Karena sportivitas, man, basically. Semoga lancar. Nah itu doang yang gue penasaran. Kira-kira alter ego taunting juga nggak ya? Gua rasa iya, selebrasi pas menang kalau misalkan joget gitu. Kalau misalkan 2-1 misal contoh. Ya bakal joget lah. Bakal joget. Iya, karena kan mereka balas dendam. At least paling enggak ya loncat. At least paling enggak kalaupun alter ego menang ya, RRQ kan masih bisa ke M2 kan. Iya sih. Lah, alter ego juga bisa ke M2. Kalau kalah, ya maksud gue itu. Oh, jadi balas lagi di M2 gitu ya, gas gitu kan? Iya, jadi kan begini. Compete. Ini baru sportif nih kalau gini gue suka, tapi